Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sifat fisika dan kimia air laut. Sifat fisika air laut. Yang pertama, temperatur. Tekanan di dalam laut akan bertambah dengan bertambahnya kedalaman. Temperatur atau suhu permukaan laut berubah-ubah. Faktor yang mempengaruhi perubahan suhu yakni radiasi matahari, posisi matahari, letak geografis, musim, kondisi awan, proses interaksi air dan udara, penguapan, serta embusan angin. Laut di daerah tropis memiliki suhu permukaan yang lebih hangat dan stabil. Ini karena sinar matahari lebih kuat di daerah tropis. Semakin ke dalam, suhu air laut semakin berkurang atau semakin dingin. Ini karena sinar matahari makin lama makin sedikit. Pada gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa air laut dibagi dalam beberapa lapisan. Yang pertama, epipelagic zone adalah lapisan laut yang berada pada permukaan teratas hingga kedalaman 200 meter atau 656 kaki dengan intensitas cahaya matahari cukup untuk berfotosintesis. Yang kedua, lapisan thermocline adalah lapisan yang membagi dua massa air di perairan. Lapisan ini merupakan lapisan pembatas antara air yang berada di permukaan dan yang berada di bawahnya. Pada umumnya, lapisan ini memiliki fluktuasi suhu yang sangat tajam dibandingkan dengan lapisan air lainnya. Sifat fisika air laut yang kedua ialah warna. Pada dasarnya, air tidak berwarna. Air hanya menyerap cahaya yang kemudian dipantulkannya. Cahaya matahari terdiri dari 7 warna, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ultraviolet. Saat sinar matahari menyentuh air laut, cahayanya akan bertumbukan dengan molekul-molekul air. Sebagian cahaya akan diserap oleh molekul air, dan sisanya disebarkan ke segala arah. Cahaya merah diserap dengan cepat, sedangkan biru sangat lambat. Cahaya merah akan terserap pada kedalaman kurang dari 20 meter. Setelah itu, keberadaannya tersembunyi hingga cahaya biru hijauan yang dapat merambat ke dalam laut. Kemudian disebar dan kembali keluar tanpa diserap. Ini penyebab air laut tampak berwarna biru. Warna air laut juga dipengaruhi kekeruhan dan tumbuhan laut. Laut menjadi jernih karena proses fotosintesis tumbuhannya yang tinggi. Selain biru, warna laut juga bisa menjadi kuning, hijau, ungu, merah, dan hitam. Sifat fisika air yang ketiga adalah tekanan dan kedalaman laut. Tekanan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Semakin ke dalam, tekanan air laut akan semakin besar. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya gaya yang bekerja pada lapisan yang lebih dalam. Tekanan air laut bertambah terhadap kedalaman. Kedalaman air laut biasanya diukur dengan menggunakan echo sounder atau CTZ, conductivity, temperature, and depth. Kedalaman yang diukur dengan menggunakan CTD didasarkan pada harga tekanan. Tekanan pada satu kedalaman bergantung pada massa air yang berada di atasnya. Sifat fisika air laut yang keempat adalah salinitas. Salinitas merupakan kadar garam yang terlarut dalam air. Satuan salinitas adalah per mil, yaitu jumlah berat total gram material padat yang terkandung dalam 1000 gram air laut. Salinitas air laut rata-rata 3,5% per kilogram. Salinitas dipengaruhi banyaknya air tawar dari sungai yang masuk ke laut. Selain itu, salinitas juga dipengaruhi kecilnya penguapan dan curah hujan. Yang kelima, ada massa jenis. Massa jenis air laut merupakan massa jenis air laut per unit volume. Biasanya satuannya adalah gram per centimeter kubik. Massa jenis air laut dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan tekanan. Penurunan suhu dapat meningkatkan massa jenis air laut. Peningkatan massa dihasilkan oleh sejumlah molekul yang mengisi ruang sempit sehingga mereka kehilangan sejumlah energi. Penurunan suhu air hingga 4 derajat Celcius akan meningkatkan massa jenis. Namun, demikian perubahan massa jenis akan menurun kembali di perairan dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius, yang dapat menyebabkan perubahan pada ikatan hidrogen
sehingga terjadi perluasan volume air. Sifat kimia air laut. Yang pertama, pH. Perairan laut maupun pesisir memiliki pH relatif lebih stabil dan berada dalam kisaran yang sempit. Biasanya berkisar antara 7,7 sampai 8,4. pH dipengaruhi oleh kapasitas penyangga atau buffer, yaitu adanya garam-garam karbonat dan bikarbonat yang dikandungnya. Toleransi untuk kehidupan akuatik terhadap pH bergantung kepada banyak faktor meliputi suhu, konsentrasi oksigen terlarut, adanya variasi bermacam-macam anion dan kation, jenis dan daur hidup biota. Perairan basah yang memiliki 7-9 pH merupakan perairan yang produktif dan berperan mendorong proses perubahan bahan organik dalam air menjadi mineral-mineral yang dapat diasimilasi oleh fitoplankton. Tidak optimalnya pH air akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangbiakan ikan. pH air berfluktuasi mengikuti kadar CO2 terlarut dan memiliki pola hubungan terbalik. Semakin tinggi kandungan CO2 perairan, maka pH akan semakin menurun. Dan demikian pula sebaliknya. Fluktuasi ini akan berkurang apabila air mengandung garam atau CaCO3 saat matahari bersinar. Terjadi pelepasan oksigen oleh proses fotosintesis yang berlangsung secara intensif pada lapisan eufotik lebih besar daripada oksigen yang dikonsumsi melalui proses respirasi. Kedua, ada oksigen yang terlarut. Sekitar 30% gas terlarut di perairan laut adalah oksigen, tetapi sekitar 100 kali bahkan lebih oksigen di atmosfer lebih besar daripada yang terlarut di lautan. Rata-rata 6 mg oksigen terlarut pada setiap liter air laut, atau 6 per milion oksigen per liter air laut oleh Barat. Sejumlah kecil oksigen sangat dibutuhkan oleh hewan dan organisme lain yang hidup di perairan. Sumber oksigen terlarut di laut karena aktivitas fotosintesis tanaman dan organisme lain yang menyerupai tanaman dan difusi oksigen dari atmosfer. Oksigen di dekat permukaan melimpah karena adanya aktivitas fotosintesis oleh tanaman laut. Konsentrasi oksigen menurun seiring dengan menurunnya lapisan cahaya karena adanya respirasi organisme laut dan bakteri. Di sisi lain, tanaman menggunakan karbon dioksida untuk fotosintesis, sehingga kadar karbon dioksida di permukaan relatif rendah. Fotosintesis tidak dapat terjadi di tempat gelap. Sementara itu, CO2 yang dihasilkan oleh hewan dan bakteri dihasilkan oleh kedalaman yang tidak ada cahaya. Kadar CO2 juga meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman sebab adanya peningkatan tekanan dan penurunan suhu. Sifat kimia air laut yang ketiga ada nutrien. Nutrien merupakan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan organik. Beberapa nutrien dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan organisme, beberapa menghasilkan bahan kimia yang secara langsung menjadi energi, dan beberapa fungsi lain. Nutrien inorganik dihasilkan pada produktivitas primer termasuk nitrogen seperti nitrat dan fosfor.